Saya, Muhammad Nurdiansyah, atas nama Aliansi BEM seluruh Indonesia, mengajak kepada seluruh kawan-kawan mahasiswa seluruh Indonesia untuk kita berkumpul bersama-sama dalam momentum Kongres Kebangkitan Mahasiswa. Momentum ini akan kita jadikan sebagai upaya kita untuk menyelesaikan problematika dan juga polemik di bangsa kita saat ini. Kami tunggu kehadiran kawan-kawan. Kami tunggu dan juga kami mengundang seluruh kawan-kawan untuk hadir dalam momentum ini. Terakhir, sebagai penutup, kami akan menegaskan bahwasannya kami tidak pernah bergerak sedikit pun untuk kesia-siaan. Karena kami bergerak untuk sebuah pengharapan. Harapan akan kebenaran. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Seruan aksi akbar Gerutuk Istana 10.13 dimulai. Awas, jangan lari lagi. Mahasiswa anak NKRI Aliansi Nasional siap kepung Istana JKW. Bukankah bangsa ini lahir atas dasar keresahan? Atas dasar dipertemukan beberapa orang-orang besar yang mempunyai keresahan-keresahan sehingga timbul yang namanya Indonesia. 3 Sumpah Pemuda itu lahir ada. Maka saya pengen mengundang teman-teman semua mahasiswa Indonesia, kita lanturkan Sumpah Mahasiswa Indonesia. Siap? Sumpah Mahasiswa Indonesia. Sumpah mahasiswa Indonesia. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Bertanah air satu. Bertanah air satu. Tanah air tanpa penindasan. Tanah air tanpa penindasan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbangsa satu. Berbangsa satu. Bangsa yang gandrung akan keadilan. Bangsa yang gandrung akan keadilan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbahasa satu. Berbangsa satu. Bahasa tanpa kebohongan. Bahasa tanpa kebohongan. Bahasa tanpa kemunafikan. Bahasa tanpa kemunafikan. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Jika ada 100 orang yang memperjuangkan kebenaran, maka pastikan aku satu di antaranya. Jika hanya ada 1 orang yang memperjuangkan kebenaran, maka pastikan, maka saksikan, maka pastikan dan saksikan, itulah aku. Kita berkumpul di berbagai macam perbedaan kampus, perbedaan macam daripada organisasi, perbedaan macam daripada internal, daripada organisasi, kawan-kawan. Namun pada hari ini pula, kawan-kawan, perbedaan tersebut melebur menjadi satu, mengkerucut menjadi tunggal, dan bersatu menjadi kuat, kawan-kawan. Itu semua karena kita semua memegang teguh daripada nilai-nilai luhur Pancasila, kawan-kawan. Namun kawan-kawan, hari ini, detik ini, Pancasila, kawan-kawan, degradasi oleh para elit-elit politik kita, kawan-kawan. Hari ini kebebasan berpendapat kita kembali terancam, kawan-kawan. Hari ini kenyamanan rakyat kembali terusik oleh elit-elit politik, kawan-kawan. Hari ini pula, kawan-kawan, kebinekaan kita yang selama ini terajut dengan indah kembali tersakiti dan terluka, kawan-kawan. Itu semua dapat kita lihat dari wakil-wakil rakyat kita di parlemen sana yang mengajukan sebuah rancangan undang-undang yang kontroversial. Kita tidak berdiri di atas partai politik manapun. Hari ini kita berdiri atas nama seluruh rakyat Indonesia. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Seruan aksi akbar Gerutuk Istana 10.13 dimulai. Awas, jangan lari lagi. Mahasiswa anak NKRI Aliansi Nasional siap kepung Istana JKW. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like, comment, share, dan juga subscribe. Dan inilah
Informasi selengkapnya. Ribuan massa anak NKRI bersiap geruduk istana dalam aksi 13.10. Gelombang massa menolak Omnibus Law Cipta Kerja terjadi di sejumlah kota besar tanah air dalam sepekan ini. Namun gelombang aksi yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat mulai dari buruh, mahasiswa, pelajar, dan kelompok masyarakat itu belum berakhir. Pada Selasa 13 Oktober nanti, aksi ribuan orang akan digelar kembali. Titik aksi adalah depan Istana Negara. Aksi ini akan digelar oleh Aliansi Nasional Anti Komunis atau Anak NKRI. Temanya Aksi 13.10, Aksi Tolak Undang-Undang Ciptaker Anak NKRI Jabodetabek. Koordinator Lapangan atau Korlap Aksi 13.10 Damai Hari Lubis membenarkan Anak NKRI akan menggelar aksi di Istana Negara. Katanya ribuan massa dari berbagai elemen akan hadir dalam acara tersebut. Pihaknya mempersilahkan semua elemen masyarakat yang merasa tidak setuju atau menolak Undang-Undang Cipta Kerja untuk hadir. Pihaknya tidak dapat melarang, kata Damai kepada kantor berita politik Ermol. Damai mengatakan bahwa aksi ini akan dihadiri banyak tokoh, terutama akan dihadiri tokoh dari Front Pembela Islam, GNPF Ulama, Persaudaraan Alumni atau PA212, Aliansi Anak Bangsa atau AAB, HRS Center, dan tokoh-tokoh dari kelompok lain. Namun demikian, Damai meluruskan sejumlah disinformasi yang beredar di media sosial, diantaranya tentang ajakan segala macam profesi untuk bergabung dalam dan soal waktu penyelenggaraan. Disebutkan bahwa aksi akan digelar hingga Presiden Jokowi lengser. Dia meluruskan tidak ada himbauan segala macam profesi untuk bergabung. Soal waktu yang berlangsung hingga Jokowi lengser itu bukan himbauan yang datang dari dia selaku pribadi maupun dari anak NKRI. Kecewa dengan respon Jokowi, mahasiswa ancam aksi lagi. BEMSI mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa tolak Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja. Ancaman itu disampaikan karena perwakilan dari BEMSI kecewa dengan respon Presiden Joko Widodo. Mahasiswa kecewa karena Jokowi lebih memilih kunjungan kerja dibanding menemui rakyat. Bahkan, masa aksi di hadapan dengan aparat kepolisian yang tak segan melakukan tindakan represif. Kami BEMSI menegaskan bahwa eskalasi gerakan yang akan dibangun tidak hanya sebatas kemarin saja, tapi narasi perjuangan penolakan akan terus kami gaungkan sampai Undang-Undang Cipta Kerja dicabut, kata Koordinator BEMSI, Remi Hastian lewat keterangan tertulis kepada cnnindonesia.com. Remi belum mau menyebut jadwal dan skala aksi unjuk rasa lanjutan, namun ia memastikan tak akan menuruti imbauan Jokowi dengan menempuh jalur uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Ia menjelaskan, aksi besar-besaran tak hanya memprotes materi dalam undang-undang, namun menegaskan rakyat bergerak karena ketidakbenaran perilaku pemerintah dan DPR mengesahkan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang syarat dan juga cacat formil. Meminta rakyat untuk melakukan uji materi ke MK di tengah nyatanya penolakan dari berbagai elemen adalah sebuah bukti bahwa Presiden tidak mengakomodir kepentingan rakyat, melainkan hanya memuluskan kepentingan sebagian pihak yang diuntungkan oleh undang-undang tersebut. Remi berkata, mahasiswa dan elemen masyarakat lain meminta Jokowi segera mencabut undang-undang tersebut sebab sikap rakyat sudah tak ingin keberadaan undang-undang itu. Dengan adanya penolakan dengan bukti adanya aksi unjuk rasa besar-besaran di seluruh wilayah Indonesia, seharusnya Presiden mengambil sikap dengan membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja karena ia memiliki kewenangan besar dalam hal itu. Sebelumnya, aksi unjuk rasa digelar rakyat di sejumlah daerah setelah pengesahan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja pada Senin 5 Oktober. Di DKI Jakarta, aksi besar-besaran dihelat pada Kamis. Masa berkumpul di sejumlah titik sekitar Istana Kepresidenan, yaitu Harmoni, Gambir, Tugu Tani, MH Tamrin, dan Patung Arjuna Wiwaha. Saat rakyat ingin menyampaikan aspirasi, Jokowi justru melakukan perjalanan dinas. Aksi berujung bentrok setelah aparat kepolisian melancarkan tindakan represif. Anak NKRI serukan aksi besar-besaran tolak Undang-Undang Cipta Kerja. Aliansi Nasional Anti Komunis atau Anak NKRI mengeluarkan instruksi kepada seluruh perwakilan di seluruh wilayah Nusantara untuk melaksanakan aksi besar-besaran menolak Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Seruan aksi yang ditujukan kepada Korwil dan Korda di seluruh Indonesia itu agar dilaksanakan pada Selasa 13 Oktober 2020 di wilayah masing-masing. Selain menyuarakan penolakan, mereka juga menuntut agar Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perpu membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan DPR pada Senin lalu. Dalam selebaran yang diterima oleh redaksi pada Sabtu 10 Oktober, mereka menyerukan agar tidak pulang sebelum Undang-Undang Cipta Kerja tumbang. Sebelumnya,
Sejumlah ormas Islam yaitu FPI, GNPF Ulama, PA212, dan HRS Center tegas menyuarakan dukungan terhadap aksi yang dilakukan oleh mahasiswa, buruh, dan masyarakat yang menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja oleh DPR RI. Keberadaan regulasi ini dinilai akan memperkuat cengkraman oligarki asing dan asing di Indonesia yang ujungnya merugikan rakyat. Mereka juga mendesak agar semua pendemo yang ditahan segera dilepaskan. Berikut adalah pernyataan sikap lengkapnya. Mendukung aksi buruh, mahasiswa dan pelajar yang memperjuangkan penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law maupun aksi-aksi dalam segala bentuk, baik berupa mogok maupun hak untuk menyatakan pendapat, berserikat dan berkumpul menyuarakan kepentingan rakyat, menasihati dan meminta rejim beserta seluruh lembaga dan aparat negara untuk menghentikan kezaliman terhadap anak sendiri. Segera membebaskan tanpa syarat seluruh demonstran yang ditangkap dan menghentikan penyiksaan terhadap para demonstran yang masih dalam tahanan, mengajak semua elemen bangsa untuk bangkit berjuang dan menghentikan kezaliman dengan segala daya dan upaya yang dimiliki serta tidak menyerah terhadap berbagai kekejaman yang dilakukan rejim ini. Mendesak segera dikeluarkan Perpu untuk membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja, menuntut Presiden untuk menyatakan diri mundur atau berhenti sebagai Presiden karena ketidakmampuan dan tidak kompeten dalam menjalankan roda pemerintahan, menuntut partai-partai pendukung pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja untuk segera membubarkan diri karena telah menjadi kepanjangan tangan kepentingan cukong asing dan asing daripada menjadi penyalur aspirasi rakyat. Pernyataan sikap ini ditandatangani oleh Kiai Haji Syobli Lubis, Ketua Umum FPI, Ketua GNPF Ulama Yusuf Muhammad Maktak, Ketua Umum PA212 Slamet Ma'arif, Direktur HRS Center Abdul Khair Ramadan, dan Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab.